Udah. Udaranya nggak usah ya. Selamat pagi. Happy Sunday. Bre. Oke. Ada soto dari saya lagi, nanti saya lagi. Soto. Turunin aja ya. Ini dapat basi. Shalom, selamat pagi saudara-saudara sekalian dalam Tuhan Yesus Yesus yang ada di sini maupun yang ada di online. Mari kita mulai kebaktian ini dengan berita pertolongan dari Tuhan. Mari kita berdoa. Puji syukur kami kembali kepada Engkau ya Tuhan Yesus, Bapa kami yang di surga. Terima kasih ya Tuhan atas kasih setiamu kepada setiap kami, di mana kami boleh Kau kumpulkan kembali pada hari ini ya Tuhan untuk bersama-sama kembali ya Tuhan untuk berfellowship dengan Engkau ya Tuhan. Oh Tuhan, kami menyerahkan saudara kami masih dalam perjalanan, biar Kau sertai mereka sampai di sini dengan selamat. Mereka yang sakit ya Tuhan, Kau jamah mereka ya Tuhan, biar kembali minggu depan boleh bersungguh dengan kami ya Tuhan. Kami menyerahkan kebaktian ya Tuhan hari ini dalam tangan-Mu bersama dengan Pak Peter yang akan melayani ya Tuhan. Biar Roh Kudus-Mu bersama dengan Pak Peter ya Tuhan, biar setiap firman yang keluar dari mulutnya ya Tuhan boleh menjadi berkat bukan kami ya Tuhan, dan bisa kami lakukan dalam kehidupan kami. Anoint him in the Holy Spirit ya Tuhan. Juga menyerahkan persembahan puji-pujian bila menjadi bau-bauan yang harum di hadapan-Mu ya Tuhan. Kami menyerahkan kebaktian ini ya Tuhan dari awal sampai akhir di dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Amin. Yes. Shalom, shalom. Maaf, salah teknis. Mari kita mengarahkan hati kita kepada Tuhan. Kita nyanyikan lagu pertama. Kita arahkan hati kita kepada Tuhan. Kita sambut Tuhan di dalam ruangan ini dan di dalam hati kita. Oh Tuhan,
puji Tuhan. Kita sekarang mau puji Tuhan dengan suatu lagu pujian. Mari kita nyanyikan dengan berdiri. Berapa minggu ini kita nyanyikan itu terus ya. Jadi ini ada lagu dangdut lagi. Beda-beda. Swing. Mari kita berdoa pada Tuhan. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia meninggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktu ku sendirian, dia selalu menemani diriku. Sekali ada satu sobatku, ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia meninggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktu ku sendirian, dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur His name is Jesus. He's the one who brings all joy into my soul. His name is Jesus. His name is Jesus. He's the one who fills my heart and makes me whole. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia meninggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktu ku sendirian, dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Amin, puji Tuhan. Kita terus puji Tuhan. Kita mau nyanyikan lagu pujian berikutnya. Kita dipilih.
dipilih dari segala bangsa, kita dipilih jadi umatnya, kita dipilih dan dikuduskannya, membawa kemuliaan hanya bagi Dia. Kita dipilih dari segala bangsa, kita dipilih dari umatnya, kita dipilih dan dikuduskannya, membawa kemuliaan hanya bagi-Nya. Dan hormat kami, terimalah sembah kami, pujian kami, terimalah kemuliaan. Dan hormat kami, terimalah sembah kami, pujian kami. Menyanyikan bahasa Inggrisnya. We have been chosen from all the peoples. Yes, we have been chosen to be your own. We have been chosen, set apart to be holy, to bring the glory to you alone. Receive the glory. Receive the honor, receive our worship and our praise. Receive the glory, receive the honor, receive our worship and our praise. We have been chosen from all the people. Receive the glory, receive the honor, receive the worship. Amin. Puji Tuhan. Silakan duduk. Mestinya ada lanjutannya, cuma di mandat. Sebelum firman Tuhan, kita mau dalam segala masalah kita mau serahkan hidup kita kepada Tuhan. Walau 1000 rebah, terus banyak orang kehilangan imannya, kehilangan semangatnya, tetapi di dalam Tuhan kita mau terus memuji Dia dan berserah. Seperti Daniel yang meskipun dibakar, tetapi Tuhan menyertai dia. Dan dia tidak dibakar ya Pak ya. Tiada pernah ku ragukan kasih setia-Mu ya Tuhan.
Meski langit tanpa surah, awan gelap pun menghadap. Hadapi badai, lewati gelombang, tak pernah kau tinggalkan diriku. Walau seribu rebah di sisiku, kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah saat Yesus sertaku. Tiada pernah ku ragukan kasih setiamu ya Tuhan. Setiap waktu dalam hidupku, tak pernah kau tinggalkan. Meski langit tanpa surah, awan gelap pun menghadap. Hadapi badai, lewati gelombang, tak pernah kau tinggalkan diriku. Walau 1000 rebah di sisiku, kau tetaplah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah saat Yesus sertaku. Walau 1000 rebah di sisiku, kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah sebab Yesus sertaku. Takkan ku goyah sebab Yesus sertaku. Takkan ku goyah sebab Yesus sertaku. Jemaat sekalian, mari menundukkan kepala, kita datang ke dalam hadirat Tuhan. Kita berdoa. Allah Bapa, Allah Bapa kami yang baik, Allah Bapa kami yang selalu bersama dengan kami. Di tengah-tengah masalah kehidupan kami, di tengah-tengah pergumulan kami, Tuhan, kami terus melihat Engkau setia untuk berada bersama dengan kami. Terima kasih bahwa Engkaulah Allah yang tidak pernah mengingkari janji-Mu, bahwa Engkau terus setia bersama dengan kami walaupun sering kali kami pergi meninggalkan Engkau, Tuhan. Kami mengucap syukur akan kasih setiamu yang tidak berkesudahan. Maka pada siang hari ini Tuhan, kami meminta hikmat-Mu, agar ketika kami mendengarkan firman-Mu, kami boleh mendengar isi hati-Mu.
Kiranya Roh Kudus boleh mengurapi setiap dari kami, membuka hati kami, membuka pikiran kami, sehingga apa yang akan kami pelajari pada siang hari ini Tuhan, bukan semata pengetahuan, bukan semata-mata hal yang kami lakukan setiap hari Minggu, tapi ini boleh menjadi pembelajaran bagi kami untuk supaya kami lebih mengerti Engkau, lebih mengenal Engkau, dan supaya kami boleh lebih mengasihi Engkau. Oh Tuhan, kami rindu untuk menjadi anak-anak-Mu yang setia, anak-anak-Mu yang taat kepada Engkau. Maka berbicaralah kepada kami pribadi, lepas pribadi. Kiranya Tuhan sendiri yang boleh beracara di tempat ini, dan kiranya firman-Mu boleh bekerja dengan kuasa-Mu, dan nama-Mu boleh dimuliakan. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah mengucap syukur dan berdoa. Sama-sama mari katakan amin. Shalom. Shalom. Saya senang saya kembali diberikan kesempatan untuk membagikan firman Tuhan pada siang hari ini di Jemaat Maranatha. Saya senang setiap kali saya diundang ke jemaat untuk kedua kalinya, berarti itu tandanya saya tidak sesat gitu ya. bahwa saya membagikan sesuatu yang memberkati jemaat sekalian, dan saya bersyukur walaupun penuh dengan kekurangan, walaupun penuh dengan keterbatasan, tapi Tuhan di dalam firman-Nya selalu berkuasa, bukan? Amin. Firman-Nya selalu memberikan kita pengharapan. Siapapun yang berada di sini, siapapun pengkhotbah yang berada di sini, ketika kita mendengar firman Tuhan, disitulah kita bisa mendengarkan kasih Tuhan. Disitulah kita bisa mengalami kuasa Tuhan. Dan disitulah kita bisa mengalami pribadi Tuhan. Maka pada siang hari ini saya kembali mengucap syukur untuk kita bisa bersama-sama lebih dekat lagi mengenal Tuhan lewat firman-Nya. Dan saya akan undang jemaat sekalian untuk membuka Alkitab ke Daniel pasalnya yang ketiga. Daniel pasalnya yang ketiga. Dan saya akan lompat-lompat bacanya. Dari ayat yang pertama saya akan lompat-lompat bacanya, karena ini pasalnya sangat panjang ya. Pasalnya sangat panjang. Kalau saya baca semuanya nanti amin mungkin selesai. Jadi saya baca saja beberapa ayat. Daniel pasal yang ketiga, saya akan baca beberapa ayat, mulai dari ayat yang pertama. Saya akan bacakan untuk kita semua mulai dari ayat yang pertama. Daniel pasal yang ketiga ayat yang pertama. Raja Nebukadnezar membuat sebuah patung emas yang tingginya 60 hasta dan lebarnya 6 hasta yang didirikannya di daratan Dura di wilayah Babel. Lalu Raja Nebukadnezar menyuruh orang mengumpulkan para wakil raja, para penguasa, para bupati, para penasihat negara, para bendahara, para hakim, para ahli hukum, dan semua kepala daerah untuk menghadiri pentahbisan patung yang telah didirikannya itu. Kemudian lompat ke ayat yang keempat. Dan berserulah seorang bentara dengan suara yang nyaring. Beginilah dititahkan kepadamu, hai orang-orang dari segala bangsa, suku bangsa, dan bahasa. Demi kamu mendengar bunyi sangkakala, seruling, kecapi, rebah, gambus, serdam, dan berbagai-bagai jenis bunyi-bunyian, maka haruslah kamu sujud menyembah patung yang telah didirikan Raja Nebukadnezar itu. Siapa yang tidak sujud menyembah akan dicampakkan seketika itu juga ke dalam perapian yang menyala-nyala. Lompat ke ayat yang ke-8. Pada waktu itu juga tampillah beberapa orang kasti menuduh orang Yahudi. Berkatalah mereka kepada Raja Nebukadnezar, ya Raja, kekalah hidup Tuanku. Tuanku Raja telah mengeluarkan titah bahwa setiap orang yang mendengar bunyi sangkakala, seruling, kecapi, rebah, gambus, serdam, dan berbagai-bagai jenis bunyi-bunyian harus sujud menyembah patung emas itu. Dan bahwa siapa yang tidak sujud menyembah akan dicampakkan ke dalam perapian yang menyala-nyala. Ada beberapa orang Yahudi yang kepada mereka telah Tuanku berikan pemerintahan atas wilayah Babel, yakni
Sadrak, Mesak, dan Abednego, orang-orang ini tidak mengindahkan titah Tuanku ya Raja. Mereka tidak memuja dewa Tuanku dan tidak menyembah patung emas yang telah Tuanku dirikan. Kemudian lompat ke ayat 14, Nebukadnezar bertanya, apakah benar, hai Sadrak, Mesak, dan Abednego, bahwa kamu tidak memuja dewaku dan tidak menyembah patung emas yang kudirikan itu? Sekarang, jika kamu bersedia, demi kamu mendengar bunyi sangkakala, seruling, kecapi, rembak, gambus, serdam, dan berbagai jenis bunyi-bunyian, sujudlah menyembah patung yang kubuat itu. Tetapi jika kamu tidak menyembah, kamu akan dicampakkan seketika itu juga ke dalam perapian yang menyala-nyala. Dan dewa manakah yang dapat melepaskan kamu dari dalam tanganku? Lalu Sadrak, Mesak, dan Abednego menjawab Raja Nebukadnezar, tidak ada gunanya kami memberi jawab pada Tuanku dalam hal ini. Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka Ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari dalam tanganmu, ya Raja. Tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui, ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu. Sampai di sana pembacaan firman Tuhan. Dan kita tahu setelah ini apa yang terjadi, mereka dicampakkan di dalam perapian, dan kemudian perapian itu begitu panas, Raja Nebukadnezar membuatnya begitu panas sehingga orang-orang yang melemparkan mereka, ada beberapa yang langsung mati, instantly dead. Tetapi mereka kemudian selamat. Raja Nebukadnezar melihat bahwa ada 4 orang di situ. Dan kemudian singkat cerita, ketika mereka dikeluarkan dari perapian itu, Raja Nebukadnezar berkata bahwa semua orang haruslah menyembah Tuhan yang disembah oleh Sadrak, Mesak, dan Abednego. Apa yang bisa kita pelajari dari cerita ini? Kita bisa melihat Tuhan akan menyelamatkan kita kalau kita setia kepada Tuhan. Kita melihat Sadrak, Mesak, dan Abednego, mereka teguh. Apapun yang terjadi dalam kehidupan mereka, mereka setia kepada Tuhan. Tuhan pasti akan menyelamatkan mereka. Yang kedua, Tuhan akan memampukan kita untuk melawan ketidakadilan, untuk melawan penindasan dari orang-orang yang tidak pantas, untuk di dalam mempunyai kuasa. Kita dimampukan untuk melawan itu semuanya. Dan juga kita belajar bahwa disitulah kita harus berani untuk berbeda. Karena ketika kita berani untuk berbeda, Tuhan akan membuat kita tahan api. Amin. Poin-poin yang barusan saya katakan adalah poin-poin yang sering dikotbahkan ketika membahas peristiwa Sadrak, Mesak, dan Abednego. Apakah ini salah? Tidak sepenuhnya salah. Tetapi menurut saya sayang sekali ketika kita membatasi cerita yang begitu indah ini, cerita yang begitu kaya ini, dengan nilai-nilai yang dangkal, dengan nilai-nilai yang serasa ya anak-anak sekolah minggu juga tahu. Maka pada siang hari ini saya mengundang kita untuk belajar sedikit lebih dalam lagi, hanya sedikit lebih dalam lagi tentang makna yang sebenarnya dari cerita ini. Saya ketinggalan PowerPoint saya, jadi saya minta untuk saudara jemaat sekalian untuk bisa mengikuti. Ada 3 poin. Ada 3 poin dari khotbah saya, yaitu the image, patung, dan kemudian respons dari Sadrak, Mesak, dan Abednego, dan yang ketiga karya Tuhan. Oke? Jadi kita akan membahas tentang patung, kemudian kita akan membahas tentang respons dari Sadrak, Mesak, dan Abednego, baru kita akan membahas tentang karya Tuhan. 3 poin. Yang pertama kita bahas tentang patung. Di dalam teks ini kita bisa lihat Raja Nebukadnezar mendirikan sebuah patung. Nah, sebenarnya ini patung apa sih?
Apakah ini patung akan dirinya sendiri? Apakah ini patung sebuah dewa yang pada waktu itu disembah di Babylon? Ini patung apa? Banyak yang berdebat, oh ya ini mungkin patung ini patung itu, dari ukurannya ini mungkin patung dewa ini, dewa itu. Nah, ada juga yang berkata, oh ini patungnya rajanya sendiri, patung Raja Nebukadnezar. Tetapi sebenarnya patung ini, teman sekalian, adalah patung yang melambangkan dunia. Patung yang melambangkan kerajaan. Patung yang melambangkan the glory of the kingdom. Kemuliaan kerajaan. Kerajaan siapa? Kerajaan Nebukadnezar. Nebukadnezar ini mendirikan patung ini sebagai lambang bahwa, wah, lihat, dewa-dewa kita telah berperang untuk kita, sehingga kita menjadi kerajaan yang begitu besar, sehingga kita bisa melawan semua musuh-musuh kita, dan kita bisa menang terhadap mereka. Ini adalah simbol dari kemenangan, simbol dari kemuliaan kerajaan kita. Ini adalah patung yang didirikan oleh Raja Nebukadnezar. Dan ini kalau kita bisa tarik ke sekarang, waktu sekarang, tidak banyak berbeda dengan apa yang kita lakukan di dalam rumah kita masing-masing, kan? Kita ada simbol-simbol di mana ini melambangkan pencapaian kita. Ini melambangkan target yang kita telah capai. Ini melambangkan kesuksesan kita. Saya masih ingat, saya pernah pergi ke rumah seorang teman, dan di rumah itu, di ruang tamu, ada sebuah foto keluarga yang sangat besar. Besar banget. Bahasa Jermannya gede. Besar banget, dan di situ di dalam foto keluarga itu, setiap anggota keluarga memakai sebuah seragam. Ada yang memakai seragam militer, ada yang memakai seragam dokter, ada yang memakai seragam perawat, ada yang memakai seragam jaksa. Wah, ketika kita masuk ke ruang tamu itu, kita bisa melihat, wow, ini adalah keluarga yang penting. Yang, jangan main-main lu sama keluarga ini. Ada yang di militer, ada yang di hukum, ada yang di kedokteran. Wah, semua orang ini orang VIP, orang-orang yang sangat penting. Dan menurut saya, kurang lebih saya rasa keluarga itu bangga, bukan? Akan yang mereka telah capai. Wah, bayangkan sebuah keluarga yang begitu sukses. Dan kita pun juga sedikit banyak melakukan hal yang sama. Ketika kita membeli mobil yang lebih baik, oh berarti kita lebih sukses. Ketika kita membeli tempat tinggal yang lebih baik, oh waktu housewarming party, wah kita bisa bangga, wah ini kita sudah step up in the society. Kita udah lebih tinggi lagi. Waktu kita mendapatkan diploma, kita pajang, kita frame dan kita pajang. Kita mendapatkan piala, kita pajang. Apakah ada salahnya dengan kita bangga akan pencapaian kita? Apa ada salahnya kita bangga akan apa yang kita telah lakukan dalam kehidupan kita? Tidak, teman sekalian. Tidak ada yang salah dengan kita mengingat pencapaian kita, tentang kita mengingat mungkin gelar-gelar kita atau posisi-posisi kita yang kita telah lalui di dalam perusahaan atau tempat-tempat yang kita telah bekerja. Tidak ada salahnya. Tapi perhatikan apa yang Raja Nebukadnezar lakukan, dan disinilah kita bisa lihat letak kesalahannya. Ketika ia mendirikan patung, ia tidak, perhatikan bahwa ia tidak memaksa orang-orang untuk
memuja hanya dewa itu. Kerajaan ini adalah sebuah kerajaan yang sangat pluralistik. Mau sembah dewa ini, silahkan. Mau sembah dewa itu, silahkan. Kebebasan. Ada kebebasan. Dan dengan mendirikan satu patung ini, Raja Nebukadnezar sedang tidak membatasi. Kamu hanya boleh memuja patung ini. Tetapi, apa yang dia lakukan adalah yang mendirikan sebuah simbol dari kemuliaan kerajaan itu. Dan ketika musik, suara, bunyi-bunyian dikumandangkan, semua harus tunduk kepada simbol tersebut. Nggak masalah orang-orang mau memuja dewa pertanian, memuja dewa kesuburan, mau memuja dewa bintang, memuja dewa apapun terserah. Tetapi yang harus berada di atas segala-galanya adalah akui bahwa kerajaan ini, kemuliaan kerajaan ini adalah di atas segala-galanya. Ketika di publik, di arena publik, ketika kita berinteraksi dengan orang-orang, ketika ada bunyi-bunyian, harus langsung tunduk terhadap kemuliaan kerajaan ini. Gak apa-apa kalau di rumah nggak ada orang yang lihat, mungkin nggak apa-apa, nggak ada yang lihat, nggak apa-apa. Tetapi ketika kita berada dengan orang-orang lain, harus tunduk untuk memberitahu pada orang-orang lain, iya, kita mempunyai pemikiran yang sama. Kemuliaan kerajaan ini adalah di atas segala-galanya. Mungkin ini kita kurang bisa connect ya, kita kurang bisa merasa apa hubungannya dengan kita. Tetapi kalau saya bisa menarik ini ke hari ini, ke sekarang, seringkali apa yang kita lakukan di hari Minggu dan apa yang kita lakukan di hari Senin sampai Sabtu tidak sinkron, kan? Ketika hari Minggu kita bisa memuji Tuhan, kita bisa menyembah Tuhan. Tuhan adalah satu-satunya Allah. Tetapi ketika hari biasa, Senin sampai Sabtu, ketika kita berinteraksi dengan orang-orang lain, kita harus menunjukkan bahwa oh iya, kita nggak fanatik kok. Kita Kristen, kita nggak fanatik kok. Kita masih punya common sense yang baik. Kita nggak jauh beda kok. Kita masih memberikan nilai kepada hal-hal yang duniawi kok. Kita nggak jauh beda kok. Ya mungkin kita Kristen, tetapi kan nggak mungkin kita mendapatkan profit, dapat cuan kalau kita jujur. Kan nggak mungkin. Jadi ya nggak apa-apa lah. Ya memang kita Kristen, tapi masa kita tidak memutuskan hal-hal dalam kehidupan kita sesuai dengan rencana kita nanti, pensiun nanti, 401k dan lain-lain. Ya memang kita Kristen, tapi ya namanya bekerja di perusahaan ini, ya kadang-kadang harus di daerah abu-abu lah, the gray area. Normal, semua orang begitu. Ya memang kita orang Kristen, tetapi tidak mungkin kita tidak melakukan apa yang semua orang, rekan-rekan kita, teman-teman kita lakukan. Nanti kita dianggapnya aneh. Di satu sisi kita menyembah Tuhan, memuji Tuhan, tetapi seringkali di sisi yang lain kita menyembah simbol kemuliaan dunia ini, nilai-nilai yang orang-orang dunia ini anggap berharga, moral-moral yang dianggap benar. Kita percaya bahwa hal-hal ini harus kita lakukan supaya kita tidak aneh.
2 tahun terakhir ini sering kita dengar berita tentang pemimpin-pemimpin Kristen yang selingkuh, yang menyalahgunakan uang, yang terlibat ini, terlibat itu. Dan kita sangat mudah untuk bilang, oh gimana kok pendeta kayak gitu, gimana kok pemimpin Kristen seperti itu. Seringkali kita tidak sadar bahwa di dalam kehidupan kita banyak hal-hal kecil yang kita lakukan yang sama dengan apa yang mereka lakukan, tetapi kita tetap mengaku bahwa kita adalah orang Kristen. Memang sulit untuk hidup di dalam dunia ini, di dalam kita mengakui identitas kita sebagai orang Kristen, tetapi di satu hal lain kita menghadapi realita hidup. Tetapi disinilah yang sesuatu hal yang kita bisa belajari dari Sadrak, Mesak, dan Abednego. Dan ini poin yang kedua, respon dari Sadrak, Mesak, dan Abednego. Seringkali kalau hal ini dikhotbahkan, cerita ini dikhotbahkan, seringkali orang mengatakan, wah lihat Sadrak, Mesak, dan Abednego itu pokoknya menentang orang yang berkuasa, mereka berani. Tapi kalau kita melihat lebih dalam, ini bukan sekedar menentang. It's not a simple defiance. Kenapa saya bisa bilang begitu? Kita harus trace back, kita harus melihat kembali ke Daniel 1. Nah, saya sadar sekolah minggu itu memang lama sekali untuk semua dari kita ya. Jadi mungkin saya recap sedikit, saya bahas sedikit apa yang terjadi di Daniel 1. Di situ ada Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego. Mereka di antara orang-orang yang dipilih untuk menjadi orang-orang muda yang dipilih untuk menjadi pelayan-pelayan raja. Dan kemudian semua akan diberikan makanan dari raja supaya mereka sehat, kuat, dan mereka bisa melayani raja dengan baik. Tetapi Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego, mereka berkata, tidak, kita tidak akan makan makanan dari raja. Kenapa? Karena semua makanan dari raja adalah makanan yang telah dipersembahkan kepada dewa-dewa, dan kita tidak akan kita tidak akan memakan hal itu. Nah, kita bisa lihat, oh kan sama, mereka pokoknya nggak mau apapun yang berkaitan dengan dewa-dewa. Tapi tunggu dulu. Sebelum itu, Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego, keempat-empatnya diberikan nama yang lain. Mereka diberikan nama yang lain yang memuliakan dewa-dewa pada saat itu di tempat mereka berada. Oh, kok bisa? Kok bisa mereka menerima nama-nama ini, tetapi di satu sisi yang lain nggak mau makan makanan raja yang telah dipersembahkan ke dewa-dewa? Bukankah nama itu adalah sesuatu yang penting? Saya ingat beberapa tahun lalu sempat ramai sekali di Indonesia dan di berbagai bagian dunia tentang penggunaan nama Allah. Wah, jangan sampai pakai nama Allah. Kenapa? Karena terlalu mirip sama yang agama seberang. Jangan pakai nama Tuhan, pakai nama Jehovah, pakai nama Yahweh. Jangan pakai nama Allah. Di sini sempat juga ramai sekali tentang penggunaan kata Easter. Wah, jangan. Itu originnya itu jelek. Itu tentang penyembahan dewa. Jangan. Kita sangat concern tentang nama, tetapi kita lihat di sini Sadrak, Mesak, dan Abednego beserta dengan Daniel, mereka tidak menolak nama-nama yang diberikan kepada mereka. Menarik bukan? Saya rasa setiap dari kita pasti punya banyak nama. Apa yang saya maksudkan? Di dalam pertemanan kita pasti kita dipanggil nama yang berbeda-beda. Saya punya banyak nama, punya banyak panggilan. Mungkin ada yang waktu saya masih SD, saya sering sekali dipanggil bahasa Jermannya untuk ayam, Pitik. Karena ya Peter mirip sama Pitik ya.
Saya kadang-kadang dipanggil Peter, kadang-kadang dipanggil Peter, kadang-kadang dipanggil ini, kadang-kadang dipanggil itu. Nah, tapi ada dua panggilan yang saya ingat sekali di dalam hidup saya. Yaitu yang pertama dipanggil bugil. Apa itu bugil? Bugil gila. Karena ketika saya sempat studi di sini, kemudian saya kembali ke Indonesia, budaya saya beda. Budaya saya beda dengan teman-teman saya karena sudah begitu lama di sini sehingga itu kembali terasa sangat berbeda. Makan kok pakai garpu, kok senengannya pakai topi, kok makan permen karet di mana-mana, kok angkat tangan di kelas pakai tangan kiri, salaman pakai tangan. Wah, ini gila, ini bugil. Gila. Dan kemudian respon saya apa? Ketika dipanggil bully gila. Wah, saya ya udah. Karena saya dipanggil bully gila, saya semakin menjadi-jadi. Saya semakin melakukan hal yang aneh-aneh karena saya menghidupi nama saya menghidupi panggilan saya. Sehingga banyak cerita-cerita yang kemudian muncul dari hal itu. Panggilan saya yang kedua yang saya ingat adalah the transporter. Karena apa? Senang ngebut sehingga dipanggil the transporter. Waktu itu film Transporter barusan keluar, jadi saya dipanggil transporter. Dan kemudian sama seperti itu, saya juga menghidupi panggilan saya sehingga saya semakin ngebut, semakin cepat, semakin gak karu-karuan kalau nyetir. Saya menghidupi panggilan saya, dan saya tidak tahu ada panggilan-panggilan apa di dalam kehidupan saudara, tetapi di dalam kehidupan saya ada panggilan-panggilan yang membuat saya menjadi lebih seperti panggilan itu. Nah, disinilah perbedaan dari Daniel dan teman-temannya. Mereka tidak terpengaruh akan panggilan yang diberikan kepada mereka. Ya, boleh Anda memberikan saya nama yang memuliakan Tuhan dewa lain, tetapi lewat perbuatan saya, lewat kelakuan saya, lewat kata-kata saya tetap memuliakan satu-satunya Allah yang di surga yang saya sembah. Mereka tahu identitas mereka. Dan sama seperti simbol yang didirikan Nebukadnezar, makanan yang disajikan ke mereka itu juga adalah simbol bahwa dewa-dewa yang disembah raja itulah yang memampukan kesehatan, itulah yang memampukan kemakmuran, itulah yang memampukan kesuburan. Dan mereka menolak itu karena mereka tahu bahwa Tuhan Allah adalah satu-satunya Tuhan yang akan menyelamatkan mereka, yang akan terus bersama dengan mereka. Jadi ketika mereka menolak Raja Nebukadnezar, mereka berkata, tidak, kita tidak akan rebah, kita tidak akan tunduk kepada patung itu. Mereka sedang menyatakan, ini bukan sekedar melawan, ini bukan sekedar membangkang, tetapi kami tahu siapa sebenarnya yang mempunyai kendali. Kami tahu siapa yang berdaulat, kami tahu siapa yang memegang hidup kami. Dan itu bukan Anda Raja, bukan dewa-dewa yang Anda sembah, tetapi Tuhan Allah kami. Saya sayangkan bahwa ketika membahas ini, seringkali pendeta membahas bahwa wah, mereka tahu mereka akan diselamatkan, maka mereka begitu berani. Mereka bilang kalaupun Tuhan tidak menyelamatkan, mereka tetap tidak akan menyembah patung itu. Jadi poinnya bukan mereka tahu mereka akan diselamatkan, tetapi mereka tahu pribadi Tuhan. Mereka mengenal pribadi Tuhan. Mereka mempunyai hubungan yang erat dengan Tuhan. Disitulah sumber keberanian mereka. Poin dari penolakan mereka adalah kembali lagi mereka mengikuti Tuhan yang telah begitu setia dalam kehidupan mereka. Dan disitulah perbedaan mereka dengan banyak dari kita, semua dari kita. Seringkali apa yang kita ikuti adalah
Apa yang membuat kita mendapatkan sesuatu? Tuhan menyembuhkan, oke, saya ikut Tuhan. Tiba-tiba begitu saya masuk gereja ini saya lebih kaya. Ya udah, saya akan memberikan perpuluhan kepada gereja ini. Oh, bisnis ini memberikan saya kehidupan yang nyaman. Ya sudah, nggak apa-apa saya jadi workaholic. Aduh, orang ini begitu komplit nih. Oh, anak saya begitu menjadi dambaan saya. Oh, hubungan saya dengan orang ini begitu mengisi kehidupan saya. Maka saya akan lakukan apapun demi orang ini. Apapun yang membuat hati kita nyaman, kita mengikuti itu. Bukan masalah pengetahuan kita akan Allah, bukan masalah pengetahuan kita akan Tuhan, tapi apa yang membuat kehidupan kita nyaman. Kira-kira tuh 70 atau 80 tahun yang lalu, saya mencari cerita ini untuk mendapatkan detailnya, tetapi saya sampai sekarang belum menemukan. Udah 1-2 tahun saya mencari cerita ini, tetapi saya pernah membaca kira-kira tahun 50-60an, ada seorang anak muda di satu bagian di Eropa, saya lupa negaranya, tapi dia merupakan anak tunggal dari perusahaan besar di kota itu. Ayahnya mempunyai perusahaan yang besar, ayahnya adalah salah satu pemimpin di dalam gereja itu, dan kemudian anaknya ini mendapatkan dorongan dari Tuhan untuk menjadi misionari. Untuk menjadi misionari di Timur Tengah. Setelah kuliah, dia bimbang. Apakah saya harus mengikuti panggilan ini, atau apakah saya harus mewarisi perusahaan ini dari ayah saya, karena tidak ada lagi yang akan mewarisi. Dia mengkonsultasi beberapa orang. Jawabannya satu. Oh, lihat bagaimana ayahmu menjadi berkat yang begitu besar untuk gereja karena dia mempunyai perusahaan yang besar. Dia adalah orang Kristen yang lurus, bisnisnya lurus, baik. Kamu juga bisa mewarisi itu. Tidak harus menjadi misionari. Tidak puas, dia pergi ke pimpinan-pimpinan gereja, bahkan ke pendetanya, dan menanyakan hal yang sama. Dan mereka memberikan jawaban yang sama. Menurut kami, kamu lebih baik di sini. Meneruskan perusahaan ayahmu sehingga banyak orang bisa diberkati. Kamu bisa sponsor begitu banyak misionari ketika kamu mewarisi perusahaan ayahmu ini. Singkat cerita, pergumulannya tidak berakhir di situ. Dia terus merasa terganggu, dan kemudian melawan semua nasihat-nasihat dari pimpinan-pimpinan gereja, dari teman dan keluarga. Ia pergi kepada sebuah training untuk menjadi misionari. 1 tahun berlalu, kemudian dia dikirim ke Timur Tengah. Saya juga lupa persis di mana tempatnya itu. Dan dia kemudian memulai kerjaannya dengan menerjemahkan Alkitab. Dia menerjemahkan Alkitab karena sambil dia membangun relasi dengan orang-orang di sekitarnya. Hanya dalam 2 atau 3 bulan, dia kemudian mendapatkan sebuah penyakit yang sangat langka, yang memaksa dia untuk tidak keluar kemana-mana karena dia sudah sangat lemah, tetapi dia terus menerjemahkan Alkitab. Dan tidak sampai 1 tahun kemudian dia meninggal. Tidak sampai 1 tahun kemudian Tuhan memanggil dia.
alasan saya mau mencari cerita ini adalah saya mau tahu sih ada follow up apa. Mana bisa cerita yang seperti itu berakhir begitu saja? Apakah ada orang yang terberkati dengan terjemahannya? Apakah ada orang yang meneruskan pelayanannya? Sampai sekarang saya tidak bisa menemukan. Mungkin cerita itu hilang, tenggelam begitu saja. Dan kalau kita, mata manusia kita melihat, dia sukses atau gagal? Apa yang dicapai? Ketika ia diberikan pilihan untuk menjadi ahli waris dari perusahaan ini, dia bisa memberkati banyak orang, tetapi dia malah memilih menjadi misionari yang kemudian tidak sampai 1 tahun pelayanan dia dipanggil Tuhan. Di mana kesuksesan itu? Tidak ada penjelasan. Tetapi disinilah saya belajar bahwa orang-orang seperti ini bukan masalah yang masuk akal begini. Bukan masalah semua orang melakukan ini maka saya akan melakukan itu. Tetapi yang mendorong mereka, yang menyetir kehidupan mereka adalah pengetahuan akan Tuhan. Mereka tahu siapa yang memegang hidup mereka. Dan walaupun mereka tidak selamat, mereka tetap setia di dalam panggilan mereka. Apa sih yang membuat orang-orang ini, Sadrak, Mesak, dan Abednego juga, untuk bisa begitu setia kepada Tuhan? Ini poin saya yang ketiga, karya Tuhan. Keindahan dari cerita ini adalah Tuhan, kita melihat Tuhan bukanlah Allah yang berada jauh di sana, kemudian ketika anak-anaknya dimasukkan dalam pencobaan, dimasukkan di dalam masalah, Tuhan tinggal ambil magic wand dan kemudian abracadabra, udah lepas. Keindahan dari cerita ini, Tuhan menunjukkan bahwa Tuhan bersama dengan kita. Tuhan bersama dengan kita di dalam penderitaan kita, di dalam semua permasalahan kita, di dalam semua tangisan kita. Tuhan bersama dengan kita. Dan Sadrak, Mesak, dan Abednego, mereka tahan api. They were fireproof. Bukan karena Tuhan menjadikan mereka secara magic begitu saja, tetapi mereka tahan api karena ada hadirat Allah di situ. Karena Tuhan berada bersama dengan mereka, dan itulah yang menyelamatkan mereka. Hadirat Tuhan itulah yang memampukan kita semua untuk melihat kepada Dia. Walau 1000 rebah di kiriku dan kananku, aku tetap akan memandang kepada Tuhan. Walaupun ada begitu banyak masalah di sekelilingku, aku tetap bisa memandang kepada Tuhan. Kenapa? Karena Dia terus bersama denganku. Dia adalah Allah, mau, rela untuk datang dalam dunia kita, untuk bersama dengan kita, sampai pada titik Dia mengirimkan anaknya Yesus untuk datang bersama dengan kita dan menyelamatkan kita. Iyalah, Yesuslah yang mengalami api yang paling panas. Dia mengalami siksaan, dia mengalami penyalipan, dan dia mengalami kematian. Untuk siapa? Untuk kita. Supaya dia bisa berkata, aku mengerti. Ketika kita mempunyai kebutuhan, kita merasa di mana-mana kiri kanan kita ditolak oleh orang, Tuhan Yesus mengingatkan kita, waktu aku akan lahir, aku ditolak orang-orang, aku mengerti. Ketika kita dikhianati oleh orang yang terdekat, Tuhan Yesus kembali berkata, aku mengerti, aku telah mengalami itu.
Ketika orang-orang yang kita pikir mengasihi kita meninggalkan kita di saat kita membutuhkan mereka. Tuhan Yesus berkata, aku mengerti, aku telah mengalami itu. Ketika orang-orang pada satu hari mengeluh-elukan kita, tetapi pada hari yang lain menjatuhkan kita, mengejek kita, menginjak-injak kita, Tuhan Yesus berkata, aku mengerti, aku telah melalui itu. Ketika kita mengalami hari-hari di mana kita perlu disegarkan, tetapi kehidupan memberikan kita pengalaman-pengalaman yang pahit, asam. Tuhan Yesus bilang, aku mengalami di kayu salib ketika aku butuh air dan mereka memberikan aku anggur yang asam. Aku mengerti. Dan disitulah letak kabar baik untuk kita semua pada pagi hari ini. Tuhan Yesus datang ke dunia ini agar Dia bisa berkata kepada kita, aku mengerti. Aku melihat apa yang engkau alami. Aku melihat apa yang engkau tangisi. Aku mengerti karena aku telah melalui itu. Tetapi Dia juga menunjukkan kepada kita bahwa hal yang terburuk yang pernah terjadi di dalam sejarah manusia dari perspektif Allah, yaitu kematian anaknya, penyaliban dan kematian anaknya, itu adalah hal yang terburuk yang pernah terjadi dalam sejarah manusia. Tuhan mampu membalikkan itu menjadi sebuah kemenangan, menjadi sebuah kemuliaan untuk dirinya dan keselamatan untuk kita semua. Bayangkan jemaat sekalian, kalau Ia mampu membalikkan sesuatu yang terburuk yang pernah terjadi, apa yang Dia akan lakukan di dalam kehidupan kita ketika kita mengalami rintangan, ketika mengalami cobaan, ketika kita mengalami pergumulan. Yesus bersama dengan kita. Yesus berada dengan kita. Dan disitulah kita bisa berkata, Tuhan, kami bersyukur bahwa Engkau membuat kami tahan api, tahan akan semua yang di sekitar kami. Bukan karena kami kuat, tetapi hadirat-Nya terus bersama dengan kami. Mari kita mulai berbicara. Mas kalian, saya berikan waktu sejenak. Saya tidak mengerti hal-hal yang terjadi dalam kehidupan jemaat sekalian, yang di sini maupun yang mengikuti secara online. Tetapi Tuhan mengerti. Jemaat sekalian, mari kita pakai satu untuk kita mencari hadirat Tuhan. Mungkin hadiratnya terlalu dikabulkan, terlalu dihalangi oleh kekhawatiran kita, oleh ketakutan kita. Tetapi mari kita minta Tuhan untuk memperjelas kehadirannya di dalam kehidupan kita, sehingga di dalam masalah kita bisa melihat Dia. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku, terpujilah Kau Tuhan.
Kau Tuhanku di atas segalanya. Nah, kita menyanyikan satu kali saja sebagai doa kita. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku, terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji namamu sepanjang umur hidupku, terpujilah Kau Tuhan. Yesus padamu, Yesus padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku, terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji namamu sepanjang umur hidupku, terpujilah Kau Tuhan atas segalanya. Ya Tuhan, memang tidak ada tempat lain kami bisa berseru tapi kepadamu Tuhan. Karena orang-orang di sekeliling kami, mereka terus mengecewakan kami. Keadaan kami, kehidupan kami dipenuhi dengan begitu banyak hal yang tidak sesuai ekspektasi. Tetapi Tuhan, kami mengucap syukur bahwa Engkaulah pribadi yang kami bisa pegang di tengah-tengah kebimbangan, di tengah-tengah gejolak dunia ini. Karena Engkau selalu setia. Karena Engkau selalu memegang tangan kami. Karena Engkau selalu bersama dengan kami. Maka Tuhan, latihlah kami untuk terus berseru kepadamu, untuk terus mencari wajah-Mu ketika kehidupan tidak menunjukkan adanya harapan. Latihlah hati kami untuk terus bersandar kepadamu, karena kami tahu Tuhan, Engkaulah satu-satunya harapan di dalam kehidupan kami. Engkaulah satu-satunya jawaban. Maka mulai hari ini Tuhan, biarlah kami membuat sebuah komitmen hari demi hari ketika kami bangun untuk mencari wajah-Mu, untuk mencari suara-Mu, sehingga ketika kami diombang-ambingkan problema hidup ini, kami tahu kami tetap tidak akan tergoyahkan karena kami berpegang kepada-Mu, dan Engkau tidak akan pernah melepaskan kami. Ya Tuhan, berbicaralah kami hari demi hari, sehingga kami terus boleh belajar apa artinya bergantung, bersandar kepadamu sebagai pengikut-Mu, sebagai anak-anak-Mu. Kami serahkan hidup kami serahkan pekerjaan, kami serahkan pergumulan kami ke dalam tangan-Mu, Allah yang memegang kendali. Kami doakan ini semua di dalam nama anak-Mu yang telah menyelamatkan kami, Yesus Kristus. Amin. Terima kasih untuk Pak Peter yang sudah menyampaikan firman-Nya. Kami semua boleh mendengar, dan biarlah firman Tuhan ini boleh kami lakukan, kami imani, dan Roh Kudus boleh menguasai hidup kami semua. Mari kita berdoa siapa. Tuhan, terima kasih Tuhan, pada saat ini kami boleh diberikan kesempatan juga Tuhan. Kami ingin mendoakan rekan-rekan kami Tuhan. Kami dapat mendoakan Om Teng yang
masih kurang sehat. Tuhan, di dalam pemulihannya kami percaya Tuhan selalu turut campur. Dan kami ingin mendoakan Ibu Kristina, Tuhan mulai memberikan kekuatan juga di dalam menolong dan setia untuk mendampingi Om Tim selalu. Dan kami berdoa juga untuk rekan saya Pak Aris Susanto. Terima kasih, keadaannya sudah mulai membaik. Kami percaya Tuhan mau tolong sembuhkan dari penyakitnya. Tuhan, kami ingin berdoa juga untuk Liani, untuk Grace, Steve, Pak Jonas, Ibu Aimin, Tante Ing, Mei, Peter Chan. Tuhan tolong sempurnakan kesembuhan mereka satu persatu. Untuk para senior Maranatha, Tante Olga, Tante Juliana, Tante Sylvia, dan Rudi, Tuhan terus lindungi dan sertakan hidupnya. Kami berdoa juga untuk Tante Hana yang di Singapura dan Martha yang di Indonesia. Tuhan boleh lindungi dimanapun mereka berada dan berikan sukacita berkumpul dengan keluarga besarnya. Lalu untuk Louis, Tuhan terus sertakan kehidupannya dan semua masalah bisa terselesaikan. Berikan hikmat dan kuatkan imannya, Tuhan selalu menyertainya. Kami berdoa juga untuk jemaat Maranatha yang di sini maupun yang mengikuti kebaktian online. Kami percaya Tuhan terus pimpin setiap langkah hidup kami semuanya. Kuatkan iman kami Tuhan. Kami percaya Roh-Mu yang kudus lalu mendampingi dan memberi kekuatan kepada kami semua. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amin. Saya akan mengumpulkan persembahan dan kita berdoa dulu. Ya Bapak di sini, terima kasih kita memuji dan memuliakan nama-Mu pagi ini. Terima kasih atas berkat dan kelimpahan yang telah Kau berikan dalam kehidupan kami setiap hari. Tibalah saatnya kami membagikan berkat tersebut untuk membangun dan memperluas kerajaan-Mu. Kiranya persembahan tersebut dapat digunakan untuk memuliakan dan memuji nama-Mu di gereja ini. Dan telah tangan-tangan yang telah memberi maupun yang belum sempat memberi. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Selamat berselanjutnya kita berikan five proof bersama Tuhan Yesus. Dan Dia adalah saudara kita yang setia. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Baik waktu aku susah, waktu sendirian, Dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus.
Shalom, saudara. Shalom. Saya mau kasih sedikit kesaksian. Ini bukan masalah besar, tapi saya percaya Tuhan campur tangan dalam masalah ini. Sebelum COVID-19, saya ada rencana pulang ke Indo bersama anak saya gitu. Untuk nengok mama pas tiket murah, terus karena COVID ini nggak bisa berangkat, kirim tiketnya kembali, saya klaim, tapi saya punya nggak bisa karena saya beli lagi sale, jadi nggak bisa kembali. Ya udah, tapi dia kasih perpanjang karena COVID di Indonesia. Saya bilang saya nggak bisa kembali. Dia bilang oke, I extended. Terus udah perpanjang terus sampai bisa sampai Desember 2023. Terus sekarang saya lihat Indonesia udah buka, bisa kembali. Saya cari lagi tiketnya di online, dapat tanggal yang cocok, saya book. Tapi saya masih ada kredit kan, waktu itu saya beli on sale murah, tiket ke Indo cuma 657, naik United dan anak. Udah gitu saya book. Begitu saya book melalui online, saya bilang saya ada kredit, tapi saya nggak buka screen saya di telepon atau di komputer. Saya udah semuanya jadi. Waktu mau berangkat dari Indonesia ke Amerika, terus setiap jam rupanya berbeda, dari jam 6 ke 7, 7 ke 8, 8 ke 9, setiap jam beda 1000. Jadi saya tanya dia, saya mau jam 7, iya, jadi 3.000. Wah, 3.000 saya mesti nombokin berapa? Saya bilang saya nggak jadi dah. Iya, dia bilang nggak bisa. Udah, saya bilang ya udah nanti saya call you balik. Saya buka online pakai komputer. Saya masalahnya di sini. Book per line jadi per jam dari Indonesia ke Amerika beda 1 jam beda 1000. Ya udah, saya bilang saya book sendiri aja udah. Saya sesuai dengan saya punya jadwal, saya book sendiri. Saya beli tiket. Saya bayar pakai kredit card. Terus udah masuk kredit card. Ya saya bilang saya di double check ini. Kredit card saya yang 650 nggak dipakai. Waduh, gimana ini? Saya telepon ke bank bilang iya dicek kamu kredit card. Kamu itu telepon United. Saya telepon United, dibilang nggak ada. Wah gitu loh. Kemana duit saya dicat 1000 lebih, 1100 hilang. Tapi di kredit card United yang cat saya, wah ini scam nih dalam hati ya. Saya ngomong phone bilang waduh gimana nih, coba telepon lagi, kemana setengah mati lagi telepon masuknya. Udah dapat. Saya bilang tanggal sekian kamu cat saya. Iya. Jadi iya udah dicat. Wah saya bilang saya udah tiket. Gak bisa udah dicat. Jadi kamu dapat kredit lagi, no refund at all. Jadi saya ada 2. Wah, nggak bisa transfer, nggak bisa. Kamu bisa pakai sampai Desember 2023. Wah, mau nggak bisa refund udah. Udah gini gimana nih? Udah tutup. Kesal saya. Besok saya pikir lagi gimana? Saya telepon lagi nih, angkat orang lain lagi. Kan dia random, yang angkat siapa aja. Saya ceritain masalahnya begini. Dia bilang saya cek dulu, cek lagi supervisor lama bla 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 bla. Nggak bisa pulang. Kamu mau ke refund aja dah, refund.com, United refund.com, coba aja. Ya udah kayak saya phoning, ya udah coba ya masukin nomor tiket segala semua komplit. Alasannya apa? Ini alasan mesti kuat, kalau nggak kuat nggak bisa kembali. Alasannya kenapa internet kembali ya? Wah, saya tulisnya saya personal
And then please be kind. Thank you. Saya doain. Saya masukin itu doang. Saya nggak ada alasan kuat. Alasan apa? Sakit. Orang tua sakit mana? Masa saya sudah sembarangan. Orang tua saya sakit, orang nggak apa-apa kok. Covid itu dibuka. Apalagi alasannya? Sakit, nggak bisa berangkat. Bukti pasti belum bukti dari dokter mana kalau mau sakit nggak bisa berangkat. Apa bukti kuatnya? Nggak ada. Udah itu doang. Saya pikir udah personal aja dah. Personal, please be kind. Thank you. Dan masukin. Itu seminggu email balik on proses. Waduh, thank you dah God, thank you. Saya doain terus siang malam. Doain kembali naik tiket saya dah. Mau dipotong 20% nggak apa-apa, yang penting duit kembali. Saya buat apa? Saya bisa terbang, tapi kan saya maksudnya sih jadi ada beban, mesti berangkat tahun depan. Alasan apa? Nanti mau pulang masa berangkat lagi. Udah saya doain aja, doain siang doain udah. Tuhan tolong campur tangan, Tuhan. Ini tiket saya kembaliin aja uangnya dah udah. Begitu aja singkat dah. Setelah 2 minggu dia bilang dia on proses. Saya juga nggak tahu kan kalau statement Foni yang periksa. Kembali full. Puji Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dengan singkat begitu saya tetap doakan aja apapun yang terjadi, serahkan semua di dalam tangan Tuhan. Itu aja. Terima kasih. Itu salah satu contoh fair proof ya. Coba untuk jujur dan meskipun cuma 650 tapi secara keberatuhan kan kita menjadi orang seperti Abednego. Dan ini siapa ya? Abednego itu yang Teman-temannya. namanya ganti siapa ya? Jadi siapa ya? Hah? Oke. Ya, jadi semoga kesaksiannya menggunakan firman Tuhan hari ini. Dan ini pengumuman minggu depan adalah Pak Yonas yang akan menyampaikan firman. Kemudian offering, untuk mempermudah offering kita bisa melalui Zelle ke di sini sudah disebutkan, ada di ini link. Yang mau baptis boleh dengan Pak Handi, menghubungi Pak Handi. Dan kemudian kita mengundang semua untuk saudara-saudara untuk ikut bersama persekutuan doa hari Jumat setiap hari Jumat jam 8 malam. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita nyanyikan lagu Maranatha sebelum doa berkat oleh Pak. Siapkanlah dirimu, sambut kedatangannya. Maranatha, Maranatha, Kristus datanglah. Hari itu, hari yang termulia. Haleluya, Tuhan datanglah dalam kemuliaannya. Bersama para tebusan, sambutlah dia, Raja. Segala suku, kaum dan bahasa nyanyi sembah sang Raja. Ya Yesus, Maranatha datanglah. Haleluya, Tuhan datanglah dalam kemuliaannya. Bersama para tebusan, sambutlah dia, Raja. Segala suku, kaum dan bahasa nyanyi sembah sang Raja. Yesus, Maranatha datanglah. Ya Yesus, Maranatha datanglah. Ya Yesus, Maranatha datanglah. Mari kita tundukkan kepala. Ya Tuhan, kami mengucap syukur Tuhan atas kesempatan kami boleh memuji, menyembah Engkau
boleh mendekatkan diri kami dengan pengenalan akan pribadi-Mu Tuhan. Dan kami berdoa Tuhan, kiranya kebaktian yang kami telah lalui ini Tuhan, yang telah Engkau sertai Tuhan, boleh bersama terus dengan kami, boleh menjadi pengingat di dalam kehidupan kami akan kesetiaan-Mu, akan kasih-Mu di dalam kehidupan kami. Dan kiranya Tuhan, kami boleh pulang dengan kekuatan yang baru, dengan urapan yang baru, dengan mengetahui bahwa Engkau terus bersama dengan kami, Immanuel. Dan jemaat sekalian, sebelum pulang, terimalah berkat dari Tuhan. Kiranya kasih karunia dari Yesus Kristus, kasih yang tak berkesudahan dari Allah Bapa, dan penyertaan Roh Kudus yang akan terus bersama dengan kita, menguatkan, membimbing, menuntun kita, dan mengingatkan kita bahwa Tuhan terus bersama dengan kita dari sekarang hingga Yesus datang kembali, hingga selama-lamanya. Amin. Amin.